Akibat kalah dengan Filipina dan gagal masuk semifinal, kini Indonesia mendapatkan 5 kerugian. Timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Mari kita simak beritanya. Penuh haru campur kekecewaan, asisten Shin Tae-yong minta maaf usai Timnas Indonesia gagal penuhi target di ASEAN Cup 2024. Sangat terpukul akibat gagal masuk babak semifinal. Berikut beritanya. Kini rival kita Vietnam, beri sindiran usai Timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Cup 2024 dan tidak bisa menyusul Vietnam yang masih di posisi ke-1 di grup B. Mari simak berita berikutnya. Dalam sejarah Timnas Indonesia. Akibat kalah dengan Filipina dan gagal masuk semifinal, kini Indonesia mendapatkan 5 kerugian. Timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Mari kita simak beritanya. Sebanyak 5 kerugian Timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia gagal bersaing di grup B Piala AFF 2024. Setelah melalui 4 pertandingan, skuad asuhan Shin Tae-yong hanya mengoleksi 4 angka. Alhasil, Timnas Indonesia hanya finish di posisi 3 grup B Piala AFF 2024 dan gagal lolos ke semifinal ajang 2 tahunan tersebut. Berikut 5 kerugian Timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. 5. Perpanjang puasa gelar. Kegagalan ini sekaligus memperpanjang dahaga gelar juara Timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Semenjak Piala AFF digelar pada 1996, pencapaian terbaik skuad Garuda hanya finish runner-up sebanyak 6 kali, yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020. Bagi sebagian pencinta sepak bola tanah air, kegagalan lolos ke semifinal Piala AFF 2024 merupakan sebuah pukulan. Keputusan menurunkan pemain muda ibarat meremehkan Piala AFF, turnamen yang belum pernah dimenangkan Timnas Indonesia. 4. Ranking FIFA merosot. Sebelum Piala AFF 2024 dimulai, Timnas Indonesia menempati peringkat 125 dunia. Namun, setelah tersingkir di fase grup Piala AFF 2024, Timnas Indonesia turun ke posisi 130 dunia. Benar, Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Namun, tetap ada poin FIFA yang diperebutkan di ajang ini. 3 pemain muda jadi bulan-bulanan. Muhammad Ferrari terkena kartu merah melawan Filipina. Netizen tidak pandang bulu. Pemain-pemain muda yang bermain minor di Piala AFF 2024 menjadi bulan-bulanan di media sosial. Arhan Fikri hingga Muhammad Ferrari masih menjadi trending topik di X hingga hari ini, Minggu, 22 Desember 2024. Arhan Fikri kerap salah umpan, sedangkan Muhammad Ferrari terkena kartu merah di laga Timnas Indonesia versus Filipina. 2 pemain Abroad jadi korban. Marcelino Ferdinand gagal tampil optimal di Piala AFF 2024. Sebelum Piala AFF 2024 dimulai, Rafael Struijk mulai menjadi starter bersama klubnya, Brisbane Roar. Sementara Marcelino Ferdinand pelan-pelan masuk daftar susunan pemain Oxford United. Namun, di Piala AFF 2024, kedua nama di atas tampil di bawah harapan. Rafael Struijk gagal mencetak gol dalam 3 laga yang dijalani. Sementara Marcelino Ferdinand lebih parah lagi, yang mana menerima kartu merah saat Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3. 1. Kembali muncul Stewart. Stewart kembali muncul seiring kegagalan Timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Bahkan dalam beberapa unggahan yang dikeluarkan akun fanbase Timnas Indonesia di Instagram, ada sejumlah buzzer yang mulai bergerak mengeluarkan hashtag agar Shin Tae-yong segera dipecat PSSI. Meskipun sang pelatih masih terikat kontrak hingga 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
mengaku akan mengevaluasi Shin Tae-yong dan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Apakah langkah tidak populer dikeluarkan Erick Thohir dengan memecat Shin Tae-yong? Apapun bisa terjadi di sepak bola. Karena itu, menarik menanti gebrakan yang dibuat Erick Thohir ke depan untuk memajukan sepak bola tanah air. Penuh haru campur kekecewaan, asisten Shin Tae-yong minta maaf usai timnas Indonesia gagal penuhi target di ASEAN Cup 2024. Sangat terpukul akibat gagal masuk babak semifinal. Berikut beritanya. Asisten pelatih timnas Indonesia sekaligus tangan kanan Shin Tae-yong yakni Nova Arianto meminta maaf seusia skuad Garuda gagal penuhi target lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak 4 besar setelah takluk 0-1 dari Filipina dalam laga penentuan grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia hanya mampu finish di posisi ketiga klasemen akhir grup B dengan mengemas 4 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Sementara itu, Filipina menemani Vietnam lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Kegagalan tim Merah Putih melaju ke babak 4 besar memang menjadi pukulan buat semua pihak. Pasalnya, skuad Garuda diharapkan bisa lolos ke babak semifinal, meski hanya dengan menurunkan pemain muda ini. PSSI juga menargetkan timnas Indonesia untuk tembus semifinal, tetapi semua tak berjalan dengan mulus. Ini karena dari 4 laga yang dilakoni skuad Garuda, mereka hanya meraih kemenangan sekali. Timnas Indonesia menang sekali saat melawan Myanmar, kemudian imbang dari Laos. Setelah itu, mereka menelan kekalahan dari Vietnam dan Filipina. Untuk itu, langkah tim Merah Putih terhenti dalam kompetisi antar negara di Asia Tenggara ini. Nova Arianto pun mengatakan bahwa hasil ini memang tak sesuai harapan. Namun, ia ingin semua pihak bisa melihat sisi positif lainnya, yakni pemain tim Merah Putih bisa belajar dari ajang ini. Pastinya bukan hasil yang kita harapkan, tetapi dalam sepak bola apapun bisa terjadi dan akan menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk pemain muda kita menjalani prosesnya. Ya, ujar Nova Arianto sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Minggu, 22 Desember 2024. Menurutnya, evaluasi pasti dilakukan oleh semua pihak, baik dari federasi, pelatih, hingga pemain juga. Dan segitunya juga pemain harus bisa memperbaikinya sehingga mereka akan bisa terus berkembang ke depannya, ya ucapnya. Dalam kesempatan ini, asisten Shin Tae-yong itu berterima kasih kepada semua pemain timnas Indonesia. Ia berharap tim Merah Putih ke depannya bisa lebih baik nantinya. Terima kasih usaha dan kerja keras pemain dan semua anggota tim nasional, ungkap Nova. Harapannya, ke depan kita bisa membuat cerita yang lebih baik untuk sepak bola Indonesia. Ia pun berterima kasih kepada supporter hingga semua pihak. Tak hanya rasa terima kasih, Nova Arianto pun meminta maaf karena timnas Indonesia gagal memenuhi target untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Nova Arianto pun mempersilahkan semua pihak yang ingin memberikan masukan dan kritikan untuk tim Merah Putih. Dengan harapan, masukan yang diberikan bisa membuat timnas Indonesia lebih baik ke depannya. Untuk itu, tim pelatih tak menutup diri apabila memang ada masukan yang diberikan. Terima kasih untuk semua pecinta sepak bola Indonesia atas support dan dukungannya. Kami minta maaf dan tetap berikan masukan yang positif untuk sepak bola Indonesia ke depan lebih baik, itu tuturnya. Kini rival kita Vietnam, beri sindiran usai timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Cup 2024 dan tidak bisa menyusul Vietnam yang masih di posisi ke-1 di grup B. Mari simak berita berikutnya. Media Vietnam menyindir tim-tim yang menurunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024 termasuk timnas Indonesia. Sindiran ini diberikan setelah tim seperti timnas Indonesia tersingkir lebih cepat di ASEAN Cup 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong dipastikan gagal lolos ke babak semifinal ASEAN Cup 2024 seusai kalah 0-1 dari Filipina, di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Kegagalan timnas Indonesia ini menjadi sorotan dari berbagai media asing, salah satunya media Vietnam Soha. Mereka menyoroti skuad Garuda yang dipastikan gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024.
Dalam sebuah artikel yang ditulis Soha, mereka menyindir bahwa ASEAN Cup 2024 ini memang bukan diperuntukkan bagi pemain muda. ASEAN Cup 2024, turnamen yang tidak diperuntukkan bagi pemain muda, ditulis media Vietnam Soha, sebagaimana dikutip bolasport.com, Minggu, 22 Desember 2024. Ini karena diketahui, Shin Tae-yong dalam ajang 2 tahunan ini memilih menurunkan pemain muda. Rata-rata pemain yang turun membela tim merah putih berusia 20,9 tahun. Ini tentu berbeda dengan beberapa tim lain seperti Vietnam yang memilih menurunkan pemainnya dengan kekuatan penuh. The Golden Star Warriors bahkan memanggil pemain terbaiknya untuk menghadapi ajang 2 tahunan ini. Namun saat Vietnam memilih menurunkan pemain-pemain terbaiknya, beberapa tim seperti Timnas Indonesia hingga Malaysia memang memilih menurunkan pemain muda. Ini dilakukan karena federasi ingin ada regenerasi, sehingga pemain muda yang dipanggil. Sejak awal Timnas Indonesia menurunkan pemain muda, memang beberapa klub menyorotinya. Tak sedikit pihak yang menilai tim merah putih tak serius menatap ajang ini. Dalam salah satu artikel, media Vietnam menyebut bahwa Timnas Indonesia, Malaysia, hingga Laos sebenarnya memiliki alasan tak bisa membawa pemain seniornya. Sindiran menohok yang diberikan media Vietnam jadi sorotan. Sebab, mereka menyebut taktik Shin Tae-yong membosankan dan Timnas Indonesia hanya menang beruntung atas Myanmar. Haha, beraninya Vietnam bilang gitu, mari kita kupas beritanya. Laga perdana Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berakhir manis. Bertanding di Stadion Tuwon Na Yangon Senin 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat, Asnawi Mangkualam dan kolega sukses menang dengan skor 1-0. Gol sematawayang Timnas Indonesia ini dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada babak kedua. Namun gol tersebut sempat diperdebatkan karena dianggap sebagai gol bunuh diri Shin Yi-aung. Terlepas dari hal itu, raihan 3 poin perdana Timnas Indonesia ini membuat anak asuh Shin Tae-yong duduk di posisi kedua klasemen grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia hanya kalah selisih gol dari Vietnam yang di laga perdana menang dengan skor 4-1. Melihat kemenangan Timnas Indonesia yang tipis, media Vietnam The Tao 247 pun memberikan sindiran menohok atas hasil ini. Dalam salah satu pemberitaannya, media tersebut bahkan menyebut jika taktik Shin Tae-yong sangat membosankan. Indonesia beruntung meraih kemenangan atas Myanmar di laga pembuka Piala AFF. Bunyi judul tulisan The Tao 247 dikutip Okhisun, Rabu dalam kurung 11 Desember 2024. The Tao 247 menyebut Timnas Indonesia kesulitan di babak pertama dan Myanmar bermain lebih baik. Media tersebut juga menyebut jika skuad Garuda kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya. Indonesia tidak menurunkan susunan pemain terkuatnya melawan Myanmar dan menjalani babak pertama yang sangat sulit. Tim tuan rumah Myanmar bermain lebih baik dan memiliki banyak peluang mencetak gol sejak menit pertama. Bahkan ada tembakan yang membentur mister gawang. Tulis The Tao 247. Paruh kedua babak pertama berjalan cukup membosankan dengan sangat sedikit peluang mencetak gol yang tercipta. Kedua tim tak bisa memaksakan gaya bermainnya dan bola hampir hanya bergulir di lini tengah. Umpan silang tinggi Indonesia tampak tidak berbahaya karena lintasan bola yang kurang akurat, sambung media tersebut. Tidak berhenti sampai di sana, media kenamaan Vietnam juga menyebut bahwa gol sematawayang Timnas Indonesia yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam adalah karena keberuntungan. Sebab bola tendangannya yang menghantam Mister mengenai tubuh kiper Myanmar yang akhirnya masuk ke gawang. Gol Asnawi Mangkualam cukup beruntung ketika bola membentur punggung kiper Myanmar, membentur Mister gawang, lalu melayang ke gawang, tulisnya. Pada laga fase grup Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berikutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Laos. Kemenangan menjadi modal penting untuk membawa Timnas Indonesia melenggang ke semifinal. Menarik menyaksikan penampilan Timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pengamat sepak bola Vietnam, Quang Huy memprediksi laga Vietnam versus Timnas Indonesia menjadi pertandingan puncak Piala AFF 2024. Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama meraih kemenangan perdana mereka di Piala AFF 2024 pada Senin dalam kurung 9 Desember 2024 kemarin. Berikut penjelasannya. Berbeda dari Timnas Indonesia yang langsung menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis dalam kurung 12 Desember 2024, Vietnam memiliki jeda waktu untuk istirahat.
Vietnam pun punya waktu lebih sebelum menjamu timnas Indonesia di Stadion Viet Tri Minggu (15 Desember 2024). Menurut Quang Huy, Vietnam harus mewaspadai bintang muda timnas Indonesia. Beberapa orang mempertanyakan mengapa timnas Indonesia hanya menang dengan gol sedikit, tapi kita harus mengabaikan masalah itu, kata Quang Huy dikutip dari laman The Tao 247 Rabu (11 Desember 2024). Quang Huy mengakui timnas Indonesia yang memiliki rata-rata usia termuda di Piala AFF 2024 berhasil menaklukkan Myanmar yang menurunkan skuad terbaik mereka. Dengan rata-rata usia 20,3 tahun, harus diakui kemenangan atas Myanmar di laga tandang adalah hasil yang tak terduga, kata Quang Huy. Quang Huy pun menyebut bahwa keberhasilan itu bukan karena banyaknya pemain naturalisasi karena hanya Rafael Struijk yang diturunkan. Myanmar tidak buruk sama sekali, yang jelas selain pemain naturalisasi, Indonesia punya strategi pembinaan pemain muda yang bagus, katanya. Dengan Vietnam yang memiliki persiapan lebih panjang, Quang Huy meminta Kim Sang-sik benar-benar menekankan bahwa timnas Indonesia tak bisa diremehkan. Kami menganggap laga Vietnam versus timnas Indonesia sebagai laga puncak di Piala AFF, kata Quang Huy. Bagi banyak orang, ini adalah pertandingan tempat pertama grup dan ini menjadi konfrontasi yang sangat menarik, tutupnya. Kabar buruk, timnas Indonesia wajib waspada dengan bintang Vietnam ini. Pasca kemenangan Vietnam atas Laos di laga perdananya grup B sebagaimana diketahui. Indonesia satu grup dengan Vietnam grup B Piala AFF 2024 bersama Laos, Myanmar dan Filipina. Vietnam berhasil meraih kemenangan di laga perdananya grup B usai mengalahkan Vietnam dengan skor telak 4-1. Tak hanya Vietnam saja, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong berhasil menang tipis atas Myanmar dengan skor 1-0 pada Senin (9 Desember 2024. Gol Indonesia ke gawang Myanmar tercipta dari skema serangan yang sangat familiar yakni melalui lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Pada menit ke-77 terjadi situasi lemparan ke dalam di sayap kanan yakni Pratama Arhan. Pemain Suwon FC itu melancarkan lemparan langsung ke kotak penalti dan menimbulkan kemelut di depan gawang Myanmar. Pemain timnas senior Asnawi Mangkualam memanfaatkan peluang itu dengan melepaskan tembakan dan gagal diantisipasi para bek Myanmar. Meski begitu, gol itu tercatat dalam pertandingan sebagai gol bunuh diri kiper Myanmar, Jin Nyi Aung. Dengan hasil ini, timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin dan kini bertengger di urutan kedua klasemen sementara grup B Piala AFF 2024. Pertandingan Indonesia versus Myanmar tadi malam, Marcelino Ferdinand jadi korban. Permainan kasar Myanmar bisa matikan karier pemain timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengaku sangat kesal melihat permainan Myanmar saat melawan timnas Indonesia. Mari kita kupas beritanya.